Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mulai berbicara, Abraha tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Saking kagumnya dia turun dari singgasananya, kemudian dia duduk melantai bersama Abdul Muthalib, yang sebenarnya adalah tokoh Mekah. Mulai terjadi obrolan. Dengan santunnya Abraha bertanya, "Wahai Tuan," dengan penerjemah tentunya, ada penerjemah karena Abraha bukan orang Arab. "Anda kesini tujuannya apa?" Ya. Kata Abdul Muthalib, "Justru saya bertanya tujuan Anda kesini apa?" Nah, diceritakanlah begini, saya mau menghancurkan Ka'bah. Terus ditanya lagi sama Abraha, "Lalu antum, Anda apa tujuannya?" Kata Abdul Muthalib, "Wahai tuanku raja, Anda ketika masuk kota ini Anda mengambil beberapa gembalaan orang Mekah. Di antaranya adalah unta saya, sebanyak 200 ekor Anda tangkap, dan saya kesini untuk menyelamatkan unta-unta itu." Merah mukanya Abraha. Kenapa? Dia mengatakan, "Saya ketika awal lihat Anda dan kemudian mendengar Anda mulai berbicara, saya tahu Anda bukan orang sembarangan. Anda orang punya integritas ini. Ini bukan orang sembarangan. Tapi setelah saya dengar ucapan Anda barusan, jatuh respek saya. Ini apa sih? Saya datang ke sini hendak menghancurkan simbol agama Anda. Terus Anda cuma bicara tentang unta." Apa jawab Abdul Muthalib? Yang justru kemudian jawaban ini juga membuat Abraha makin kagum. Dia membalik keadaan lagi. Kata Abdul Muthalib, "Wahai tuanku raja, aku adalah raja, aku adalah malik." Malik itu raja atau pemilik. "Aku adalah pemilik daripada unta-unta itu. Maka aku yang berkewajiban atau yang berhak untuk menyelamatkan untaku. Sedangkan rumah yang Anda hendak hancurkan, itu ada pemiliknya. Dia yang akan menjaga harta yang menjadi milik." Itu jawabannya Abdul Muthalib, yang membuat Abraha sempat kaget, Pak. Dia tercenung gitu ya. Benar juga kata orang ini gitu ya. Tapi kemudian pada akhirnya dikeluarkan unta-unta itu, dikembalikan. Ini menunjukkan hilmnya Abraha. Kalau raja kan, kalau apalagi kita yang agak sedikit berkuasa, wah apa lo kan gitu kan. Udah pulang ke sana. Nggak dibunuh aja udah untung gitu. Itu bayangin, dilepasin, kemudian diberikan unta-untanya, dan Abdul Muthalib sempat diberikan hadiah-hadiah. Nah, tapi namanya emang sudah Allah qadarullah ya, sudah Allah takdirkan seperti itu. Abraha walaupun dia sempat tercenung, dia tidak membatalkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Lagian dia mungkin mikir, apa kata orang, udah jalan berbulan-bulan nggak jadi gitu ya. Udah tanggung gitu ya. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan. Nah, jemaah, begitu masuk mendekati wilayah Al-Haram, masuk wilayah Mekah yang sebenarnya, gajah-gajah itu semuanya duduk, nggak mau bergerak. Begitu gajah-gajah ini duduk, kuda-kudanya ikut nggak mau bergerak, karena kuda itu biasanya takut sama gajah. Dan ternyata sebabnya, jemaah ini mulai keluar, gajah yang paling besar yang namanya si Mahmud tadi itu sumber masalahnya. Karena begitu dia menderum, yang lain ikut menderum, dipukulin, dicambuk, ditusuk-tusuk gitu. Ayo bangun, nggak mau bangun si Mahmud ini. Nah, tapi begitu ditarik, arahnya diubah ke Yaman, Mahmud mau berdiri, mau dia berdiri untuk jalan lagi. Tapi begitu diarahkan lagi ke arah Ka'bah, duduk lagi. Bingung kan? Sampai kemudian Abraha tanya, "Ini apa kisah ini kok? Sudah dekat kok belum ada gerakan ini?" Diceritakan, si Mahmud ngambek, Pak gitu. Akhirnya Abraha marah, tusuk, mohon maaf ya, duburnya si Mahmud ini dengan api. Ya, kayak bener, Pak. Gituin, ngamuk lah gajahnya kan, dia berdiri dan kemudian mulai mungkin kehilangan kesadaran atau gimana, mulai dia nyeruduk gitu dengan belalainya dan dengan gadingnya. Akhirnya kemudian ditenangkan. Setelah tenang, Mahmud dipaksa untuk bergerak dan pasukan mulai bergerak. Tapi di sini jemaah, tiba-tiba Unais tidak bisa menyembunyikan rasa keberpihakannya. Tadinya dia nurut sama Abraha, tapi begitu dia lihat Mahmudnya begitu, tiba-tiba si Unais mengatakan, "Ubruk ya Mahmud, ubruk. Fa innahu baitullahil haram." Artinya, menderum wahai Mahmud, menderum. Artinya malah dia mendukung Mahmud supaya menderum. Karena yang hendak engkau hadapi ini adalah rumah Allah yang mulia. Ya. Maka Mahmud menderum lagi. Nah, sebelum Abraha tahu apa perbuatan si Unais yang menjadi tangan kanan yang sangat dipercaya ini, tiba-tiba dari arah langit keluar sesuatu yang hitam. Dikira mendung awalnya, makin menghitam, dan itulah yang kemudian kita kenal dengan ababil, burung-burung yang berbondong-bondong.
yang dituturkan kisahnya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat ini diawali dengan kata alam. Alam taro. Tidakkah engkau melihat? Nanti bisa dibuka di tafsirnya, Pak. Ini unik penjelasan para ulama. Kenapa ayat ini menggunakan alam taro? Ini adalah bentuk istifham li taqriri dalam kaidah bahasa Arab. Pertanyaan hanya untuk menegaskan, bukan untuk minta jawaban. Bukankah? Bukan untuk dijawab. Iya, bukan begitu. Seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan dalam kisah tentang tentara bergajah ini tidak ada orang Arab yang tidak tahu. Mulai dari gemontangnya kata orang, mulai dari ramenya Abraha bergerak. Bayangin ini kerajaan, pasukan bergerak muter-muter selama sebulan. Itu kan semua bangsa tahu, bahkan bangsa Persia, Romawi itu dengar informasinya ini. Apalagi orang Arab. Kemudian ketika penghancuran mereka ini juga disaksikan oleh orang-orang Arab, khususnya orang Quraisy. Karena mereka nanti menyingkir, Abraham mengatakan, saya nggak ada sangkut pautnya dengan orang Mekah, saya nggak ada urusan. Saya hanya hendak menghancurkan rumah ibadah kalian. Makanya mereka naik ke Jabal Qubais itu, yang sekarang jadi istana kerajaan itu. Mereka naik dan menyaksikan bagaimana tentara bergajah itu diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi burung-burung itu jemaah membawa kerikil, ya kecil sebenarnya, tapi begitu dijatuhkan, dia menembus apapun yang disentuh olehnya. Jadi kalau di kitab-kitab tarikh itu begitu kena kepala tembus sampai di bawah. Jadi lubang-lubang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan seperti daun yang dimakan ulat. Walaupun kemudian karena kisah ini nggak bisa dipungkiri, beberapa orang kemudian mencoba melakukan pendekatan dengan ilmiah. Ya, kena penyakit lepra, dan bilang penyakit kusta, penyakit ya kayak gitulah. Yang jelas bukan corona ya. Kalau corona harus pakai masker, Abraha. Ini enggak, ini penyakit yang kayak gitu. Tapi diilmiahkan. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, hancur pasukan ini. Binasa mereka semuanya. Tidak tersisa. Bahkan kemudian sampai sekarang ahli sejarah berbeda pendapat tentang nasib si Unais, si Mahmud, si Dunafar tadi, yang mereka sebenarnya orang-orang baik. Apakah mereka ikut binasa atau tidak? Tetapi sebagian besar mu'arikh, ahli sejarah mengatakan, ya mereka binasa. Ya walaupun mereka orang baik, sebagaimana dalil umum yang disebutkan oleh Aisyah, ketika Rasul bersabda, Allah itu kalau murka kepada satu kaum, maka Allah turunkan siksanya, dan itu akan mengenai semuanya. Baik orang-orang yang zalimnya maupun orang-orang jahatnya. Makanya Rasul mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minhum khassah. Takutlah kalian kepada siksa Allah yang kalau dia turun bukan hanya mengenai orang-orang zalim, tapi juga orang-orang baiknya. Nah, Aisyah kan sempat nanya, ya Rasul, kalau ada musibah seperti itu, antara orang baik dengan orang jahatnya disamaratakan, dihancurkan, dilululantakkan semuanya, lalu bedanya apa antara kami dengan orang baik, orang baik dengan orang jahat? Maka Aisyah mengatakan, maka Rasul menjawab, nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Jadi walaupun disiksanya disamakan, tapi ketika dibangkitkan, dihisab, ya berbeda. Orang jahat akan dilanjutkan azabnya di akhirat, adapun orang baik, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan bahkan musibah yang menimpa mereka itu dijadikan sebagai penambah pahala. Jadi gitu jemaah. Baik, hancur pasukan ini. Masih ada waktu ya Pak? Kita pause dulu Mekah. Sebenarnya setelah ini harusnya lanjut Mekah, Abdul Muthalib kemudian melakukan konsolidasi dan sebagainya. Kita selesaikan dulu. Kita balik ke Yaman. Pasukan ini hancur. Bahkan menurut satu riwayat Abraha masih sempat lari, Pak. Karena dia kan di belakang raja kan. Dia sempat lari dengan memegang jantungnya. Begitu sampai di istana Yaman, dia mati di sana. Menurut sebagian riwayat begitu. Dan dia menunjuk anaknya yang bernama Furzan. Yaksum. Ya, Yaksum bin Abraha. Yaksum bin Abraha untuk jadi raja. Yaksum setelah menjadi raja sekian lama, dia meninggal dunia digantikan oleh adiknya yang namanya Masruq bin Abraha. Nah, di masa Masruq ini, jemaah dimuliakan Allah, ada orang bernama Saif bin Diyazan. Ada yang membaca Saif bin Diyazin, pakai zai tapi bukan yasin, bukan huruf sin. Bukan huruf sin. Saif bin Diyazan. Nah, Saif bin Diyazan ini siapa?
Dia masih anak cucunya Dunuwas. Yang ingat kajian saya awal, Dunuwas itu raja asli Yaman yang digulingkan oleh Abraha. Maka Said bin Yazan ini hendak mengambil kekuasaannya kembali. Tetapi kalau dia misalnya mengumpulkan kekuatan dari Yaman, nggak mungkin, nggak akan bisa melawan tentara Ethiopia. Dan bahkan orang-orang Yaman itu sudah sebagian besarnya loyal kepada Ethiopia, karena Ethiopia itu baik gitu. Maka Said bin Yazan mencari dukungan dari luar wilayah. Dia datang ke Romawi, ke Bizantium Romawi. Begitu sampai di sana, kata orang-orang Roy, ya nggak mungkin aku bantu kamu. Itu kan yang di sana itu masih satu komando. Ethiopia itu di bawah Romawi. Ethiopia di bawah Romawi kan. Yaman di bawah Ethiopia. Jadi nggak bisa memberikan bantuan. Apalagi ada kisah tentang Dunuwas yang membunuh orang-orang Nasrani. Nggak mungkin rasanya orang-orang Romawi membantu. Akhirnya Said bin Yazin ini putar ke arah Irak. Dan kemudian dia akan ingat, oh iya, di Irak itu kan ada masih satu marga dengan dia. Nah, ini makanya sirah itu ingatan harus kuat, Pak. Kalau kita suka lupa, suka nggak ingat itu bingung kadang kan. Ingat awal-awal kajian sirah kita itu ada namanya raja yang bernama Rabi'atu bin Nasr. Ya. Rabi'atu bin Nasr mimpi kan? Ingat nggak ini? Nah ini saya senangnya sama Jemaah Al-Kautsar ini, suka lupa. Jadi kalau saya ceramah lagi diulang lagi nanti kayaknya nggak ada yang tahu kan. Itu Rabi'atu bin Nasr dia mimpi bahwa kerajaannya akan hancur. Kemudian dia minta pendapat kepada ahli nujum kan. Ahli nujum mengatakan gini, Pak, Tuanku Raja, nanti akan ada satu suku hitam akan menghancurkan Anda. Dan kejadian kan. Maka supaya anak keturunan Anda tidak binasa, coba sebagian diselamatkan ke wilayah yang lain supaya Anda punya terah. Nah, dikirimlah ke sana jemaah dimalakan Allah. Ke Irak. Dan anak keturunan Rabi'atu bin Nasr ini jauh sebelum Taban As'ad, itu sekitar 600 atau 700 sebelum Masehi. Masih lama. Sedangkan peristiwa Taban As'ad aja itu sudah 300 Masehi. Nah, dikirim ke sana dan mereka kemudian menjadi penguasa di daerah wilayah Hairan di Irak. Anak keturunannya kemudian ada yang namanya siapa? Keturunannya Nu'man ibn Munzir, ya. Ini saya simak beberapa ceramahnya Ustadz, termasuk Ustadz Khalid Basalamah, kemudian Ustadz Abu Humairah, itu keliru menyebut Nu'man ibn Bashir, ya. Bukan Nu'man ibn Bashir. Kalau Nu'man ibn Bashir itu sahabat Nabi. Yang benar adalah Nu'man ibn Munzir. Ya, bisa dicek di kitab Sirah Nabawiyah Tarikh Ibnu Hisham di halaman 29. Cetakan Beirut. Jadi Nu'man ibn Munzir. Nah, si Said bin Yazan ini dia pergi ke sana dan kemudian bertemu dengan ini tadi, Nu'man ibn Munzir. Kata Nu'man, apa kisahnya Anda datang ke sini nih? Kan sudah kenalan, oh ternyata masih satu marga gitu kan. Tapi bukan marga Ba'alawin Pak ini ya, yang lagi ribut ya. Ini marga Yaman gitu, sama-sama marga Taban As'ad. Mereka ngobrol, saya minta bantuan. Gini, kalau saya nggak bisa bantu, saya ini hanya raja kecil, apalagi ngadapin Ethiopia. Karena saya kalau nganeksasi Yaman, pasti akan berhadapan sama Ethiopia. Berhadapan sama Ethiopia berarti berhadapan sama Romawi, dan Romawi itu imperium besar. Maka saran saya, Anda harus melibatkan Kisra. Karena dunia kala itu jemaat terbagi dua, dikuasai sama Romawi dan dikuasai sama Kisra. Jadi Anda hanya bisa minta bantuan itu. Tapi gimana caranya? Ya, akhirnya kisahnya singkat saja Pak ini, dengan satu trik tertentu, yaitu apa? Said bin Yazan ini ikut rombongan yang membawa zakat, bukan zakat ya, upeti lah, pajak. Ya, jadi raja-raja itu biasanya dipajakin oleh raja yang paling tinggi, oleh penguasa tertinggi, khalifahnya lah. Nah, ikut dan akhirnya bisa bertemu dengan Kisra. Akhirnya nyampaikan, wahai tuanku raja, saya datang kepada Anda ini, wahai Kisra, untuk minta bantuan. Sesungguhnya negeri saya itu dijajah oleh orang-orang dari suku luar. Maka kata Kisra, dari Ethiopia atau dari suku Sin itu Turki. Kata si ini Said bin Yazan, bukan dari Turki, tapi yang menjajah adalah dari Ethiopia, yang terdekat dari kami. Kata Kisra, berarti kita nyari masalah. Saya nggak mau nyari masalah dengan Romawi, ya. Karena mereka ini saling perang sekian lama. Nanti kalau menyerang itu berarti menyatakan perang dengan induk kekuasaan mereka.
Teruslah Said bin Yazan ini bujuk, wahai tuanku raja, saya itu butuh bantuan Anda. Kalau Anda bisa mengalahkan mereka, mengusir dari negeri Yaman, kami akan tunduk kepada kekuasaan Anda. Kisra tetap menolak, karena Yaman itu ada apa di sana? Saya nggak butuh wilayah itu, karena negeri Arab itu tandus, Pak. Mereka nggak punya syahwat untuk menjajah Yaman. Akhirnya Said bin Yazan nggak berhasil. Nah, karena melihat ini orang ini kecewa, oleh Kisra dikasih beberapa harta, baju-baju yang mahal-mahal sama beberapa dinar diberikan kepada dia. Begitu keluar, jemaah dimuliakan Allah, justru Said bin Yazan ini, kita ikuti alur ceritanya aja ya. Mungkin agak sedikit membosankan, tapi ceritanya begitu gitu. Begitu keluar, seluruh hadiah-hadiah dari Kisra ini malah dibagi-bagikan ke orang. Dipanggil, mau nggak kamu duit? Ya maulah, siapa nggak mau? Kasih semuanya, baju-bajunya. Sehingga habis hadiah dari Kisra ini. Kisra akhirnya dengar, apa itu kok ribut-ribut di luar sana itu? Pak, orang pada rebutan sembako gitu. Ini ada bagi-bagi uang dari tadi orang yang tadi itu yang Anda kasih itu. Maka Kisra jadi penasaran, ini orang ini pasti ada sesuatu ini. Dipanggil lagi, Pak. Kenapa Anda lakukan itu? Itu kan hadiah, Anda bisa pakai hidup 7 turunan gitu, kalau Anda mau. Kata Said bin Yazan, wahai tuanku raja, ngapain saya bawa duit kayak begini? Inna jabal al-Yaman kulluhum minadz zahab, katanya. Semua gunung-gunung di Yaman itu terbuat dari emas. Padahal enggak, Pak, ini bohong-bohong aja kan. Kata Kisra, aku enggak pernah dengar ada gunung dari emas gitu. Akhirnya dia penasaran, gimana? Ya, raja itu kan kalau dikasih begitu kayak kucing dikasih ikan asin kan langsung pengaruh. Bimbang akhirnya Kisra. Satu sisi dia enggak ingin cari masalah dengan Romawi ya, tapi di sisi yang lain kan enak juga kalau punya kerajaan yang kaya, yang katanya gunungnya dari emas. Akhirnya keluarlah usulan dari salah seorang menteri. Tuanku raja, gini aja. Kalau Anda mengirimkan pasukan dari Persia ini, itu akan cari masalah secara langsung dengan Romawi. Gini aja, di penjara kita itu banyak sekali para penjahat-penjahat teruk yang sudah nggak karu-karuan, yang mereka divonis bunuh. Udah mereka aja yang kirim bersama orang ini untuk menjajah atau untuk merebut Yaman. Jumlah mereka sangat banyak. Ya, persenjatai mereka dengan persenjataan lengkap, kawal dengan prajurit secukupnya, atau ancam kalau mereka melarikan diri bakal dibunuh gitu. Tapi kalau mereka menang dibebaskan. Kata Kisra, betul juga ini usul gitu kan. Daripada bunuh orang nggak ada hasil, akhirnya para tawanan-tawanan penjahat-penjahat itu jemaah dimuliakan Allah dikeluarkan dari penjara, dipersenjatai dan diberikan janji. Ya. Kalau Anda berhasil mengalahkan Yaman, maka Anda akan dibebaskan. Ya, bahkan Anda nanti bisa jadi penguasa di sana, bisa jadi prajurit, bisa jadi pejabat. Ya, penjahat digituin, mau dong, Pak. Ya. Akhirnya berangkatlah Said bin Yazan bersama pasukan penjahat-penjahat ini menuju Yaman untuk membebaskan negeri mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, panglima perang pasukan itu kala itu bernama Wahriz. Waw ha ra za. Nah, Wahriz ini jemaah dimuliakan Allah, panglima perang yang sangat besar sekali badannya. Konon dia memiliki satu busur, yang busur itu nggak ada yang kuat kecuali dia. Saking besarnya gitu. Jadi kalau narik busur itu nggak ada yang kuat. Singkat cerita, mereka sampai di Yaman. Skip gitu aja, Pak ya, supaya cepat tuntas dan nanti kita balik ke Mekah. Tentu di pertemuan akan datang. Berhadapanlah antara Raja Yaman yaitu Masruq bin Abraha dengan Said bin Yazan dengan panglimanya Wahriz tadi itu. Nah, sebelum pasukan ini baku hantam, kata Wahriz gini aja, ini kalau kita baku hantam korban bakal banyak, dan toh kalau kita menang jumlah kita akan semakin sedikit dan nggak bisa nguasai Yaman. Kata Said bin Yazan, apa usul Anda? Gini aja, Anda tahu nggak Raja Yaman itu? Ya tahulah, itu raja kami. Ciri-cirinya, oh tahu. Disebutkan apa? Data-datanya gitu kan. Biodatanya semuanya, setelah dapat dia pakai begini. Wahriz ini kemudian mencari satu puncak gunung yang kira-kira dia bisa melemparkan anak panahnya ngenai rajanya. Singkat cerita, akhirnya dibidik, Pak. Dia cari satu spot yang jadi pasukan runduk ya, sniper gitu, dia incar, dia cari, dan betul si Masruq kala itu awalnya naik gajah. Ya, begitu naik gajah, dia pindah naik kuda. Itu saya ngikuti alur ceritanya aja lah. Habis itu naik kuda, naik baglah. Baglah itu perpaduan antara kuda sama keledai. Begitu dia naik baglah dan dia menggunakan mahkotanya seperti yang diinformasikan oleh si Said bin Yazan,
dia tarik busurnya, dia lepaskan anak panahnya, dan sejarah mencatat langsung tepat kena kepalanya, sehingga bahkan menembus. Masruk itu dia punya ciri di mahkotanya ada permata merah, jadi menghantam permata merahnya itu menembus kepalanya, dan si Masruk jatuh seketika meninggal dunia. Karena ini kocar kacir lah pasukan Yaman ini, mereka nggak punya lagi pucuk pimpinan. Akhirnya di sini Syekh bin Yazan memainkan perang opini. Mereka mengatakan, kalian nggak usah melawan, karena kalau anda melawan pasti kalah, kami akan bantai anda. Raja anda sudah mati juga. Tapi kalau anda menyerah, anda bisa bergabung dengan kami. Diraihlah sama Syekh bin Yazan, karena dia ini orang yang punya pengaruh, Pak. Buktinya Raja Kisra aja bisa dipengaruhi. Akhirnya prajurit Yaman itu tidak jadi melawan. Mereka bahkan bergabung mendukung Syekh bin Yazan. Nah, cuma inilah sejarah, Pak. Begitu Syekh bin Yazan menang, justru dia tidak dapat apa-apa. Yang naik menjadi raja adalah si Wahris tadi itu. Wahris dia naik jadi raja. Bagaimana nasib Syekh bin Yazan? Gak jelas. Sejarah tidak pernah mencatat. Kemungkinan mungkin dia dibunuh, ya, atau diasingkan atau apa. Intinya dia nggak dapat apa-apa. Yang bertahta kemudian adalah Wahris. Setelah Wahris meninggal dunia, dia digantikan oleh anaknya namanya Marzuban. Setelah itu mati Marzuban, digantikan oleh anaknya namanya Taijunan. Ya, Taijunan. Kemudian Taijunan meninggal dunia, digantikan oleh anaknya. Jadi tadi anaknya, nah anaknya namanya Bazan. Nah, kita tutup kisah kita di Bazan ini. Bazan ini raja terakhir dari Trah Persia, dari orang-orang Persia. Bazan ini sudah semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya itu masa sebelum Nabi, ya. Atau Nabi belum diutus jadi Rasul. Ya. Dapat surat dari Raja Kisra. Isi suratnya, aku mendengar di daerah wilayah dekatmu, maksudnya di Mekah, yang kala itu Nabi sebenarnya sudah hijrah ke Madinah, ada yang ngaku jadi Nabi, dan dia mengusik, dia mengganggu. Kamu tangkap dia dan bunuhlah dia. Maka kemudian Bazan ini mengirim 2 utusan ke Madinah, dan itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita ulang kaji, kita bahas lagi setelah Nabi diutus, ya, kisahnya panjang itu. Intinya bahwa mereka minta agar Nabi ikut ke Yaman. Gak ada gunanya anda melawan. Yang anda lawan ini kerajaan besar gitu. Nabi kala itu hanya menjawab, kembali engkau kepada Bazan, raja kalian, dan kabarkan, Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Maksudnya membunuh Raja Kisra yang kalian pertuhankan itu. Maka utusan ini dengan perasaan agak sedikit bimbang, ragu, mereka tetap balik ke Yaman dan mengkabarkan itu kepada Bazan. 2 utusan ini mengatakan, wahai Tuan Raja, gimana kita serang aja ke Madinah? Enggak, bentar. Kita tunggu aja. Kita tunggu informasi, karena kan informasi tidak secepat sekarang. Orang harus nunggu dulu gitu. Kita tunggu, kalau benar informasi itu, kita pertimbangkan. Dan benar. Tidak lama kemudian tersiar kabar bahwa Raja Kisra dibunuh. Dan pembunuhnya adalah anaknya. Bahkan anaknya kemudian kirim surat kepada Raja Bazan mengatakan, aku telah menyelesaikan, maksudnya telah membunuh orang yang telah berbuat kerusakan di negeri Persia. Dan aku mendengar bahwa ayahku memerintahkan begini, jangan lakukan itu. Jadi perintah itu dibatalkan oleh anaknya. Dan Bazan kemudian mengatakan, kalau seperti ini berarti dia adalah benar seorang nabi. Akhirnya Bazan menyatakan keislamannya. Dia menyatakan syahadat keislamannya dan sempat melakukan korespondensi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti insya Allah akan kita bahas jauh ya. Ini kayaknya kalau ini tadi cuma bahas 1 lembar setengah. Jadi kalau kita 1 lembar setengah pertemuannya 2 bulan sekali, kayaknya 20 tahun lah Pak ya. Kayaknya kalau yang pucat-pucatin nggak selesai kayaknya. Pokoknya berangkat duluan ini. Baik jemaah dimuliakan Allah, semoga barokah mengkaji sejarah Nabi ini. Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah berikan kepada kita rezeki yang barokah melimpah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wa sallim ala habibina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.